Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian menatap langit, melihat gampalan-gampalan putih yang empuk dan berpikir, sebenarnya dari mana sih datangnya awan? Bagaimana orang zaman dulu memandang benda-benda misterius di angkasa ini? Nah, di episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengungkap sejarah dan asal-usul awan. Siapkan diri kalian, karena kita akan membahas sains, mitologi, dan penemuan menakjubkan di baliknya. Sebelum kita punya satelit cuaca canggih, atau aplikasi perkiraan cuaca di ponsel, manusia purba sudah mencoba memahami langit. Bagi mereka, awan bukan sekadar uap air. Awan adalah pertanda, pembawa pesan dari para dewa. Di banyak kebudayaan kuno, awan sering dikaitkan dengan kekuatan supranatural. Orang Yunani kuno misalnya percaya bahwa awan adalah tunggangan para dewa di Gunung Olympus. Mereka membayangkan para dewa berkeliling dunia di atas kereta awan yang megah. Sementara itu, dalam mitologi Nordik, awan dipercaya terbentuk dari otak raksasa bernama Amir. Setelah ia dikalahkan oleh Dewa Odin dan saudara-saudaranya. Bayangkan, langit adalah sebuah kanvas raksasa yang menceritakan kisah-kisah epik penciptaan. Di berbagai belahan dunia lain, awan juga memegang peranan penting. Bagi suku-suku asli Amerika, awan adalah pembawa hujan yang sangat dihormati, simbol kesuburan dan kehidupan. Mereka melakukan tarian dan ritual khusus untuk memanggil awan hujan, agar tanaman mereka bisa tumbuh subur. Di Mesir kuno, meluapnya sungai Nil adalah segalanya, dan mereka tahu bahwa hujan di hulu sungai yang dibawa oleh awan adalah kuncinya. Awan bagi mereka adalah janji kemakmuran. Jadi, jauh sebelum kita mengerti fisika di baliknya, manusia sudah punya hubungan yang sangat dalam dan spiritual dengan awan. Awan adalah dewa, monster pembawa pesan, dan sumber kehidupan. Lalu, kapan cara pandang kita terhadap awan mulai berubah? Dari mitos menjadi sains? Namun, hanya setahun setelahnya, pada tahun 1803, seorang apoteker dan ahli meteorologi amatir dari Inggris bernama Luke Howard mengubah segalanya. Luke Howard adalah orang yang kita harus berterima kasih karena telah memberikan nama-nama Latin yang kita kenal sekarang. Cumulus, Stratus, dan Cirrus. Jeniusnya Howard adalah, ia tidak hanya memberi nama, tetapi juga menciptakan sistem klasifikasi yang logis berdasarkan bentuk dan ketinggian awan. Cumulus, dari bahasa Latin yang berarti tumpukan, untuk awan yang menggumpal seperti kapas. Stratus, yang berarti lapisan, untuk awan yang tipis dan merata. Dan Cirrus, yang berarti ikal rambut, untuk awan tipis dan berserat tinggi di langit. Sistem Howard ini sangat revolusioner karena sederhana, elegan, dan bisa diterapkan di mana saja di dunia. Dia juga memperkenalkan kombinasi nama-nama ini, seperti cumulonimbus, awan badai raksasa yang membawa petir, atau stratocumulus, gumpalan awan berlapis. Penamaan ini memungkinkan para ilmuwan di seluruh dunia untuk berbicara dalam bahasa awan yang sama. Untuk pertama kalinya, pengamatan cuaca bisa dicatat dan dibandingkan secara sistematis. Dari seorang pengamat amatir yang hanya berbekal rasa ingin tahu, Luke Howard berhasil meletakkan fondasi bagi ilmu meteorologi modern. Karyanya bahkan menginspirasi banyak seniman dan penyair pada masanya yang mulai melihat awan tidak hanya sebagai objek ilmiah, tetapi juga sebagai sumber keindahan yang agung. Sekarang kita sudah tahu sejarah penamaannya, mari kita masuk ke inti sainsnya, bagaimana awan sebenarnya terbentuk. Proses ini adalah sebuah tarian fisika yang luar biasa, dan semuanya dimulai dari matahari. Energi matahari memanaskan permukaan bumi, baik itu lautan, danau, sungai, maupun tanah yang lembab. Pemanasan ini menyebabkan air menguap, berubah dari wujud cair menjadi gas yang disebut uap air. Uap air ini sangat ringan, jadi ia akan naik ke atmosfer. Inilah langkah pertama yang disebut evaporasi atau penguapan.
Proses ini terjadi setiap saat di seluruh dunia, bahkan dari daun tanaman melalui proses yang disebut transpirasi. Saat kantong udara hangat yang penuh dengan uap air ini naik, Ia akan mencapai ketinggian di mana suhu udara di sekitarnya jauh lebih dingin. Udara hangat akan mulai mendingin. semakin dingin udara, semakin sedikit uap air yang bisa ditampungnya. Akhirnya, udara mencapai titik jenuh atau yang disebut titik embun. Pada titik inilah keajaiban terjadi. Uap air yang tak terlihat itu perlu sesuatu untuk berpegangan agar bisa berubah kembali menjadi cair. Partikel-partikel super kecil yang melayang di udara seperti debu, serbuk sari, garam laut, atau bahkan polusi bertindak sebagai inti kondensasi. Uap air akan menempel pada partikel-partikel ini dan mengalami kondensasi, berubah menjadi tetesan air atau kristal es yang sangat kecil. Miliaran tetesan air atau kristal 23 es kecil ini kemudian berkumpul bersama membentuk apa yang kita lihat sebagai awan. Jadi, awan sebenarnya bukanlah uap, melainkan kumpulan tetesan air atau kristal es yang sangat kecil dan ringan sehingga bisa melayang di udara. Ini mirip seperti embun yang kita lihat di pagi hari, tapi terjadi jauh di atas langit. Warna putih pada awan disebabkan oleh cara titsen-titsen air. Ini menyebarkan seluruh spektrum cahaya matahari secara merata. Sementara itu, awan yang terlihat abu-abu atau gelap adalah awan yang sangat tebal atau padat, sehingga cahaya matahari tidak dapat menembusnya dengan baik. Bagian bawah awan badai seringkali terlihat gelap karena alasan ini. Jadi, dari mitos para dewa hingga sistem klasifikasi Latin oleh seorang apoteker. Dan akhirnya, penjelasan fisika tentang penguapan dan kondensasi. Perjalanan kita memahami awan adalah cerminan dari kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Awan telah bertransformasi dari simbol misteri ilahi menjadi objek studi ilmiah yang bisa kita prediksi. Namun, meskipun kita sudah tahu banyak tentang awan, mereka tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Setiap kali kita melihat ke langit, kita menyaksikan sebuah proses alam yang luar biasa, sebuah siklus air raksasa yang menopang kehidupan di planet ini. Awan adalah pengingat bahwa sains dan keindahan bisa berjalan beriringan. Lain kali saat kalian melihat awan cumulus yang empuk di hari yang cerah atau awan cirrus yang tipis, seperti sapuan kuas di senja hari, ingatlah kisah di baliknya. Ingatlah para leluhur kita yang melihat wajah dewa di sana. Dan ingatlah para ilmuwan seperti Luke Howard yang dengan sabar mengamati dan memberi mereka nama. Langit di atas kita bukan hanya ruang kosong, tetapi sebuah museum sejarah dan laboratorium sains yang selalu terbuka. Apa jenis awan favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Saya penasaran ingin tahu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video kali ini menambah wawasan dan membuat kalian semakin menghargai keajaiban yang ada di langit setiap hari. Jangan lupa untuk menekan tombol like Jika kalian suka video ini. bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbur agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah penasaran dan teruslah belajar.